Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dan semua, kembali kita berjumpa di pembelajaran tematik. Lanjutan dari tema 2, sub tema 3, kita masuki pelajaran ketiga. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berpakaian yang rapi, aurat, pakai pecinya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, dan juga siapkan catatannya untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, Ustaz, tetap semangat, jangan anggap bahwa karena pandemi jadi semangat belajar jadi rendah. Tidak, ini bukan menjadi penghalang kita untuk tetap belajar. Justru ini menjadi penyemangat. Pandemi ini justru kita harus lebih semangat supaya tubuh kita pun tetap sehat, dan juga agar segala usaha kita, kalau usaha kita semakin berat, tentunya pahalanya pun akan semakin besar. Usaha kita semakin besar, pahalanya pasti akan semakin besar. Kalau usaha kita kecil, ya pahala kita pun akan, yang akan kita dapatkan balasan dari Allah pun akan kecil. Tapi kalau kita semangat, insya Allah pahala yang akan kita dapat pun lebih besar. Al-jaza'u min jinsil amal. Kata, sesungguhnya balasan itu tergantung daripada amal perbuatan. Jadi kalau kita buatnya banyak, ini kita dapatnya banyak. Kalau kita buatnya sedikit, kita dapatkan pahalanya pun sedikit. Jadi semangat ya. Nah, kita baca doa dulu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Doa ini kalau bisa antum semua hafalkan ya. Nah. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pelajaran 3. Kemarin kita telah menyelesaikan pelajaran 1 dan 2 berupa mengerjakan beberapa tugas-tugas dan juga beberapa catatan-catatan. Dan juga antum telah Ustaz berikan tugas untuk menjawab seputar kata tanya. Seputar kata tanya yang telah antum beberapa kerjakan, yang belum kerjakan mohon untuk segera menyelesaikannya. Ada juga tugas membuat poster. Ada beberapa yang belum mengumpulkan. Saya harap supaya antum semua bisa semangat, Allah berikan kekuatan untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Insya Allah tugasnya mudah dan seru ya, membuat poster itu kan seru. Antum bisa berkreasi sesuai dengan apa yang antum inginkan untuk antum buat. Nah, jadi gambarnya, warnanya bisa antum sesuaikan dengan warna-warna kesukaan antum. Dan juga kita telah pelajari tentang kabut asap kemarin, zat-zat yang terdapat dalam kandungan kabut asap, dan juga ada ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, dan juga cara-cara agar menjaga tubuh kita ketika terjadi bencana kabut asap. Dan hari ini kita masuki pelajaran 3, juga ada 3 muatan pelajaran di dalamnya, yakni ada bahasa Indonesia, IPS, dan juga ada PPKN. Nah, Ustaz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, buka buku antum halaman 103. Di situ ada pembelajaran tentang gerakan pungut sampah. Ini antum selalu dan hampir setiap antum lakukan ketika kita lagi masuk sekolah hari Senin itu selalu ya, hampir setiap hari Senin kita selalu melakukan kegiatan ini. Ini kegiatan gerakan pungut sampah. Gerakan pungut sampah ini bagus dan Ustaz sekalian. Ini kegiatan yang bisa mendatangkan pahala yang besar untuk kita. Bisa mendatangkan pahala yang besar untuk kita. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang menyingkirkan duri ataupun penghalang yang bisa membuat orang lain celaka di tengah jalan, dia singkirkan kotoran ataupun duri di tengah jalan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahala. Dan juga ini merupakan bukti keimanan ya, bukti keimanan yang paling kecil kata Rasulullah SAW. Inilah bukti tauhid kita. Bukti kita beriman itu kita salah satunya yang paling ringan adalah kita menyingkirkan duri di tengah jalan. Kita menyingkirkan sampah yang bisa mengganggu orang, yang bisa mengganggu keindahan lingkungan kita. Kalau kita singkirkan, kita mendapatkan pahala dan juga kita dikategorikan sebagai orang yang beriman. Kata Rasulullah, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga seseorang sampai dia beriman. Tidak akan masuk surga seseorang sampai dia beriman. La tadkhulul jannah hatta tu'minu.
Tidak akan masuk surga seseorang sampai dia beriman. Dan salah satu tingkat keimanan terkecil adalah menyingkirkan duri atau kotoran di tengah jalan yang bisa mengganggu orang lain. Subhanallah. Gerakan pungut sampah. Nah, Ustaz sekalian, GPS atau gerakan pungut sampah yang selalu kita lakukan ketika kita masuk di hari Senin biasanya oleh Ustaz Hanifan, hafizahullah. Nah, ini pertama kali diadakan di pemerintah Kota Bogor, Pemkot Bogor pada tahun 2016. Nah, ini supaya agar Kota Bogor terbebas dari sampah. Ini ternyata sudah sampai menyebar, ya, perbuatan baik ini sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia, termasuk di Batam, khususnya di sekolah kita tercinta SDIT Fajarillahi 2. Subhanallah. Berarti pemerintah Kota Bogor, ya, Lurah Babakan Pasar nih Pak Rokib Al-Hudri, subhanallah, beliau sudah mendapatkan pahala yang banyak ini. Beliau mengajarkan GPS, akhirnya semua orang mengikuti. Beliau sudah mendapatkan pahala yang banyak. Satu orang buat, ajarkan kepada yang lain, satu kampung, satu sekolah, subhanallah. Jadi kita harus sering-sering mencontohkan hal-hal yang baik, ya. Di dalam rumah kita mungkin ada yang punya adik, tunjukkan perkara-perkara yang baik, kegiatan-kegiatan yang baik. Karena kalau adik kita ikuti, kita pun dapat pahalanya. Kita tidak rugi malah. Kalau kita buat sesuatu orang lain ikut, hal itu baik, maka kita dapat pahala yang besar. Tapi kalau coba kita bikin hal yang buruk, orang ikuti, kita dapat dosanya, kita nggak dapat apa-apa. Malah kita dapat dosanya. Misalnya kita kita sering tidak mengerjakan tugas, misalnya terus kita ajak teman-teman yang lain supaya tidak mengerjakan tugas. Nah, nanti kalau teman-teman lain mengikuti, kita nggak dapat apa-apa, udah kita nggak dapat nilai yang kita dapat, dosa yang kita dapat malah makin banyak dosa kita. Jadi gerakan pungut sampah. Dan Ustaz sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai masalah gerakan pungut sampah ini, mungkin di sekitar tempat tinggal kita yang sering antum jumpai di sekitar rumah antum atau di sekitar komplek, ada orang yang dia suka hampir setiap hari berkeliling, bahkan ada tulisan orang ini kadang dilarang untuk masuk dalam suatu komplek perumahan. Mungkin kita semua sering melihat orang yang melakukan pekerjaan itu, sering kita sebut dengan pemulung sampah. Nih, orang-orang yang kerjanya mengut sampah. Pemulung ini maksudnya orang yang memungut atau mengambil, mengumpulkan. Sebenarnya bagus ya para pemulung ini. Sebenarnya pekerjaan mereka ini bagus. Bagus pekerjaannya untuk memilah-milah sampah ataupun untuk memisahkan ya antara sampah organik, sampah non-organik, sampah plastik, dan sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Coba antum bayangkan kalau pemulung ini tidak ada orang yang mau bekerja di dinas kebersihan misalnya, atau tidak ada orang yang mau bekerja di tempat pembuangan akhir. Ini bakalan susah juga. Nanti sampah-sampah tidak ada yang kelola. Tapi ada orang yang dia mungkin juga karena faktor ekonomi, akhirnya dia mau bekerja sebagai seorang pemulung. Ini sebenarnya bagus, ya, bagus. Kalau dia niatnya untuk supaya sampah tidak menumpuk dan juga tidak mencemari lingkungan, bagus. Akhirnya setelah dia niatnya baik supaya lingkungan bersih, dia juga mendapatkan pemasukan, ya. Kehidupan ekonominya pun bisa jadi baik. Dia bisa menjualkan botol-botol plastik, koran-koran bekas, ataupun kertas-kertas. Nah, dia jual kepada orang yang memasok, ya, orang yang siap menerima benda-benda yang dia kumpulkan tadi, yang dia pulung tadi, ya. Yang dia mulung tadi dia kasih ke orang yang mengumpulkan atau tempat-tempat besi tua, nanti didaur ulang atau dikirim ke tempat-tempat pendauran. Ini juga ada kegiatan ekonomi di dalam sini. Jadi ada kegiatan yang baik tentunya, membersihkan sampah, dan juga mendapat keuntungan, terdapat kegiatan ekonomi. Ada orang buang sampah misalnya,
Ini bagus juga, coba antum lihat pagi-pagi ada pemulung atau ada petugas dari dinas kebersihan setiap pagi dengan memakai baju oranye ya di Kota Batam untuk pemerintah Kota Batam, Pemkot Batam, dinas kebersihannya memakai baju oranye. Nah, setiap pagi mereka selalu bersihkan jalan-jalan. Subhanallah. Ini pahalanya besar kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini pahalanya besar. Mereka bersihkan jalan, orang lewat tidak ada hambatan duri ataupun tidak ada kotoran yang menghalangi perjalanan orang. Dan juga mereka dapat keuntungan. Nanti mereka dapatkan botol-botol bekas. Mungkin ada orang yang tidak bertanggung jawab buang sampah sembarangan. Akhirnya mereka bisa kumpulkan, mereka bisa jual kembali. Mereka kumpulkan, mereka kasih ke distributor. Kasih ke distributor, nah distributor nanti berikan lagi ke distributor yang lain. Nah, ada orang yang siap mengumpulkan botol-botol bekas atau biasa kita sebut tempatnya dengan tempat besi tua. Nah, nanti di sana barang-barang di packing sesuai dengan jenisnya. Besi di packing dengan besi, botol plastik di packing dengan botol plastik. Bahan-bahan kertas dikumpulkan dengan bahan-bahan kertas. Nanti dikumpulkan di packing jenis-jenis sampahnya, kemudian dikirim ke tempat-tempat yang siap mendaur ulang. Nah, nanti di sana dikumpulkan kertas-kertas dicetak ulang, dibikin kertas yang baru, ataupun dibikin kerajinan-kerajinan. Botol-botol bekas didaur ulang lagi, didaur ulang untuk dipakai kembali untuk botol-botol minuman. Atau sampah-sampah organik bisa dijual ke tempat-tempat tempat-tempat pertanian atau tempat-tempat yang mereka usahanya misalnya pembuatan pupuk ataupun kebun-kebun yang jual bunga, mereka membutuhkan pupuk dijual ke sana. Jadi selain bisa menjaga lingkungan, para pemulung ini atau orang-orang yang suka mengumpulkan botol-botol plastik ataupun koran-koran atau sampah-sampah yang lain, ini selain bisa membersihkan lingkungan dan juga bisa menghidupi kegiatan ekonomi. Dan juga ada kegiatan atau kegiatan ekonomi di situ, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Kalau kertasnya udah didaur ulang, kita bisa beli lagi, kita pakai. Atau botol-botol plastiknya didaur ulang, nah, kita pakai lagi untuk atau diisi minuman lagi. Kemudian kita yang sebagai konsumen kita membeli lagi minuman tersebut, nanti kita buang lagi, dikumpulkan didaur ulang lagi. Jadi seperti itu. Jadi banyak jenis-jenis di buku antum, bisa antum perhatikan di halaman 105 ada contohnya. Nah, kadang ada orang yang dia mendaur ulang. Jadi dia sudah misalnya dia minum dari botol plastik, habis itu dia tidak buang, jadi bisa didaur ulang oleh dia. Dia bisa bikin kerajinan-kerajinan, bikin pot bunga, tempat pensil, atau bisa bikin bunga dari plastik atau macam-macam ya, atau bikin bikin penutup lampu, bermacam-macam. Jadi sebenarnya kalau kita kreatif, kalau misalnya kita tidak bisa membuang sampah dengan betul, setidaknya kita jangan, atau kita tidak kreatif, kita tidak bisa buat botolnya jadi bagus, setidaknya kita jangan buang sembarangan ya. Kalau kita tidak bisa kreatif, tidak bisa jaga, atau kita tidak bisa mendaur ulang botol ataupun kertas-kertas, maka setidaknya kita jangan buang sampah sembarangan. Tapi kalau sudah tidak kreatif, jorok pula, waduh, Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, nusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Afwan ya, ada salah ketik di sini ya. Musyawarah, Ustaz belum sempat ini. Nah, nusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum bisa lihat di halaman 106 107 tentang bagaimana kita menghargai setiap usaha ekonomi orang lain. Contohnya seperti orang memulung misalnya. Jangan kita anggap remeh pekerjaan ini. Ini pekerjaan yang mulia. Kalau dijalankan dengan ikhlas, ini pekerjaan yang mulia. Ini pekerjaan yang mulia. Dalam hadis kata Rasulullah, iman tertinggi itu adalah la ilaha illallah, bertauhid. Dan cabang iman yang paling kecil itu adalah menyingkirkan duri di jalanan.
Kata Rasulullah, iman itu bercabang-cabang, banyak cabang iman. Yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah atau bertauhid. Dan cabang yang paling bawah adalah, cabang yang paling kecil dari iman adalah membuang duri di jalanan. Makanya kalau orang pemulung misalnya, kita jangan menganggap remeh pekerjaan mereka. Kita tidak tahu dengan niat apa dia memulung sampah tersebut. Bisa jadi dia memulung karena memang dia niat untuk membersihkan lingkungan, selain daripada dia berniat untuk menghidupi kegiatan ekonominya, kehidupan ekonominya. Kalau dia berniat yang baik, subhanallah, pahalanya sangat besar. Seperti yang tadi Ustaz jelaskan, tidak akan masuk surga seseorang kalau dia tidak beriman. Sedangkan membersihkan jalanan merupakan bagian daripada iman. Jadi kita harus menghargai setiap kegiatan ekonomi, itu harus kita hargai. Setiap pekerjaan kita hargai apapun bentuknya, selama itu tidak haram, tidak korupsi, tidak memakan harta orang lain, maka kita perlu menghargai pekerjaan itu. Ya. Kita mau pekerjaan apapun, yang penting halal. Ya. Penting halal, dia tidak makan uang orang, dia tidak korupsi, dia tidak mengambil barang orang. Maka selama pekerjaan itu tidak mengganggu ketenangan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, maka pekerjaan itu harus kita hargai. Apapun bentuknya, ya. Apapun bentuknya. Coba bayangkan tidak ada petugas kebersihan. Nanti sampah kita numpuk di rumah. Atau tempat pembuangan akhir, kita buang sampah nih ke tempat sampah umum, ada TPA, tempat pembuangan akhir. Kita buang ke sana semua. Tidak ada yang kelola sampahnya di sana. Nanti bertumpuk-tumpuk, mau ditaruh di mana lagi? Di tengah jalan, kan nggak mungkin. Jadi kita harus menghargai setiap pekerjaan. Ya. Setiap pekerjaan itu tentu ada resikonya. Ada orang kerjaannya pemulung, resikonya banyak. Mungkin dia akan kotor-kotoran. Ada orang dia kerja jadi wali kota misalnya dia jadi presiden. Resikonya pun besar. Dia harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadis Rasulullah. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Pekerjaan menjadi seorang guru dimintai pertanggungjawabannya juga. Apakah hari ini dia sudah mengajar murid-muridnya? Apakah dia mengajar murid-muridnya dengan jujur? Orang yang bekerja di bank, apakah dia bekerja di bank yang riba atau tidak? Seorang pedagang, penjual, apakah dia sudah menjual dengan harga yang betul atau dia membohong-bohongi timbangannya, dia mencurangi timbangannya? Pekerjaan semua ada risikonya. Kita harus menghargai setiap pekerjaan. Selama itu halal, apapun pekerjaannya tidak akan menjadi masalah. Maka kita menjadi seorang yang beriman, orang yang soleh. Maka kita menghargai semua jenis pekerjaan. Ya. Kita menghargai semua jenis pekerjaan. Seperti kemarin saya ceritakan kisah Abu Dar Al-Ghifari dan juga Bilal bin Rabah. Ya, ketika Abu Dar menghina Bilal, Rasulullah marah. Ya, karena tidak seperti itu. Manusia yang dilihat adalah ketakwaannya. Manusia dilihat adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Allah tidak melihat kulitnya, Allah tidak lihat dari negara mana, dari suku mana, pekerjaannya apa. Allah lihat adalah ketakwaannya. Maka masa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dan Ustaz sekalian, kita manusia ini berperan sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Kita dibagi menjadi, kita ini peranannya sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Untuk makhluk sosial maksudnya apa? Kita akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Jadi kita membutuhkan. Maksudnya makhluk sosial ini tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup, kita butuh manusia yang lain. Kita butuh berhubungan. Kita butuh untuk berinteraksi. Kita butuh dengan tetangga. Kita butuh dengan abi kita. Kita butuh dengan keluarga kita yang lain. Kita butuh dengan teman-teman kita. Itu maksud dari makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada manusia di dunia ini yang dia bisa hidup sendiri. Tidak akan bisa. Dia tidak akan bisa hidup sendiri. Kalau dia hidup sendiri, misalnya dia jualan, dia pengusaha.
Dia tidak bisa hidup sendiri. Bagaimana dia hidup sendiri? Dia maunya usahanya sendiri, nggak boleh ada orang lain. Nanti nggak ada pembeli, nggak ada karyawannya, susah. Jadi kita sebagai makhluk sosial maksudnya tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh untuk berhubungan dan juga berinteraksi dengan manusia lain. Kemudian apa maksud makhluk ekonomi? Nah, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Maksudnya itu kita buat barang, kita jual, kita konsumsi barang. Itu maksudnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Bagaimana orang tidak bekerja bisa makan? Orang tidak apa namanya atau makanan tidak didistribusikan ke kita, bagaimana kita dapat? Nggak ada orang yang antarkan atau nggak ada kurir atau nggak ada Shopee lah mungkin, nggak ada kedai-kedai, nggak ada minimarket. Bagaimana kita bisa hidup dari situ? Nggak ada. Jadi kita butuh kegiatan ekonomi juga. Kita butuh proses produksi, kita butuh proses distribusi, kita butuh proses konsumsi. Kita bisa jadi produsen, kita bisa jadi distributor, kita bisa jadi konsumen untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita butuh kepada manusia yang lain, kita tidak bisa hidup sendiri. Dan kita juga butuh untuk makan dan minum. Tentu saja nusa sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, kita hendaknya memiliki etika moral. Nah, dengan etika moral ini, kita dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan orang lain. Jadi, ketika kita moralnya baik, akhlaknya baik, etika moral ini berkaitan dengan akhlak. Ketika akhlak kita baik, moral kita baik, kita anak yang soleh, maka kita akan menghargai setiap kegiatan ekonomi, pekerjaan apapun dilakukan orang, kita akan hargai. Selama itu halal, maka sebagai orang yang berakhlak mulia, sebagai orang yang berakhlak baik, orang yang tahu tentang agama, orang yang paham tentang baik dan benar, maka kita akan menghargai setiap pekerjaan. Tidak akan membeda-bedakan manusia dari pekerjaannya. Jadi, sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sebagai makhluk ekonomi yang butuh untuk makan dan minum, maka hendaknya kita memiliki etika moral, yakni berakhlak baik dan juga menerima dan menghargai setiap kegiatan orang selama itu halal dan sesuai syariat Islam. Ini Ustaz, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Ustaz harap antum semuanya bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada gerakan pungut sampah, ada orang yang kegiatannya memungut sampah, kemudian ada pembelajaran dalam Islam tentang bagaimana atau dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bernegara, kita beragama, dalam menghargai kegiatan orang lain, menghargai setiap pekerjaan orang lain. Karena itu dia, ya kita butuh proses produksi tadi Ustaz katakan. Kita butuh juga distribusi. Contoh dalam buku itu ada petani. Kita butuh petani. Petani dia produksi padi. Dia jual berasnya ke tempat penjualan beras distributor. Baru sampai ke kita sebagai konsumen. Kalau nggak ada proses ekonomi ini, kita tidak menghargai pekerjaan orang, susah. Tidak akan bisa. Kita buang sampah, tidak ada yang pungut, tidak ada distributor yang mengambil sampah tersebut. Susah, nanti bakalan sampah menumpuk. Jadi proses kegiatan ekonomi, proses sosial perlu kita hargai. Kita perlu menghargai manusia yang lain agar manusia yang lain juga menghargai kita. Ya. Al-jazau min jinsil amal. Setiap perbuatan, setiap balasan itu tergantung daripada perbuatannya. Kita berbuat baik, orang akan berbuat baik. Kalau kita berbuat buruk, maka orang tidak akan menghargai kita, orang akan menjauhi kita. Demikian Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa di penutupan ada tugas yang akan Ustaz berikan kepada antum. Namun tugasnya mudah, cukup antum baca dan pelajari. Ya, cukup baca dan pelajari, perbanyak membaca dan membaca. Baca terus buku-bukunya, jangan malas ya. Jangan malas, jangan jadikan pandemi ini sebagai penghalang antum ya untuk belajar, tapi justru menjadi pemantik semangat antum ya, menjadi motivasi antum untuk terus belajar terus. Nah, demikian anak-anak sekalian. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Barakallahu fikum atas kehadiran antum dalam mendengarkan materi ini. Semoga Allah membalas segala jeripaya antum dengan pahala di sisinya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.